Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Rizka, ada Rizka. Hadir, Pak. Win, Hadir, Pak. Di Mulyana, Hadir, Pak. Rozin, Magasita, Magasita katanya udah izin, Pak, ke Bapak. nggak ada izin apa pakai surat dong. Hanifah ada. Pak, kalau izin pakai surat maksudnya gimana ya, Pak? Bisa pernah buat surat izin nggak sejak SD, SMP, SMA, kuliah? Pernah bikin nggak? Ada izin itu ada kalau di kerja, kalau lembur dari kantornya minta izin. Surat di kantor. Oh, baik, Pak. Febri Modika mana? Ada, Pak. Ya, jadi kita itu apa materinya sebentar. Nah, sekarang kita bahas mengenai personality and behavioral attitudes ya. Ada tiga masalah trait ya, kepribadian dari seorang leadership itu ya. Jadi kita bahas personality trait, emotional intelligence, ya. Dan attitude dan behavioral. Dan komponen dari attitude itu. Dan bagaimana high performance attitude. Ada konflik di antara attitude ini. Yang pertama personal trait. Di personal trait itu ciri kepribadian merupakan karakteristik yang konsisten dan relatif stabil dalam perilaku, sikap, dan cara seorang merespon situasi tertentu. Jadi kalau sudah lihat banyak, terutama ini apa yang tokoh politik itu ya, kalau dia bicara kan tenang aja tuh, ya. Tapi perilaku di belakang kita nggak tahu ya. Jadi penampilan gaya ngomong ya, dia bicara tidak mencerminkan perilaku dia gitu. Eh, Kalau kita ketemu yang bukan leadership ya, biasanya kan udah lagi marah itu kelihatan marahnya itu. Udah lagi nggak suka kelihatan nggak suka. Ya. Dan kalau dia apa berbuat tidak baik curang kelihatan dari gaya bicara. Tapi kalau kita sudah perhatikan para politikus itu pimpinan puncak itu penampilan dan gaya ngomong itu tidak mencerminkan apa yang dilakukan selama ini gitu. Kita tenang aja. Apapun yang telah dibuat selama ini tidak mempengaruhi eh, gaya dan ngomong dan
menyikapi masalah ada di lapangan. Nggak pengaruh itu, ya, nggak pengaruh. Jadi karena contoh dari personality trait itu ya seperti kepercayaan diri. Orang terlalu overconfident, gitu, tenang aja, empati, ya, perhatian pada sama manusia, ya, empati gitu. Kemudian ketegasan, keterbukaan, patriotisme. Jadi kita lihat eh, ada 5 personality trait utama ya, seperti keterbukaan, kesedaran, ekstroversi, ekstrovert, ramah dan neurotisme. Ini 5 personality trait ya, yang utama. Nah, secara umum pribadi ekstrovert itu kan pribadi yang suka sosialita ya, dia suka berhubungan dengan pihak luar ya, eh, semangat ya. Kalau introvert enggak ya. Kalau ekstrovert itu dia eh, memiliki kepedulian ya, yang tinggi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka. Ada perhatian, care terhadap lingkungan. Introvert enggak ya? Introvert itu dia mendapatkan gairah semangat pada saat dia menyendiri. Beda ekstrovert. Ekstrovert itu kalau dia menyendiri malah stres. Ya. Justru di kalau orang ramai, ya, punya teman dia malah lebih semangat. Kalau neurotisme definisikan sebagai sifat kepribadian negatif yang menyebabkan emosi negatif. Ya. Jadi kontrol diri yang buruk ya. Kemudian kalau stres nggak bisa menghadapi stresnya. Ya. Ini neurotisme itu lama-lama bisa jadi kejiwaan itu. Ya. Temperamen yang sering mengeluh ya, ya. Kayak terlalu reaktif terhadap ancaman. Ini neurotisme. Ini mungkin nggak cocok jadi leadership ya. Jadi personal trait yang neurotisme ini mudah-mudahan nggak cocok. Seperti introvert juga nggak cocok itu. Personal leadership. Jadi apa? Jadi pegawai IT bisa juga. IT kan orangnya kan introvert. Ini neurotisme ini hati-hati menghadapi orang seperti ini agak repot. Sebab ada beberapa kasus saya temukan. Ya. Jadi repot ya. Nah, para pengusaha itu penting personality trait itu penting ya. Karena mereka untuk efektivitas pekerjaan. Ada 15 personality trait yang bisa digunakan untuk melihat apakah tingkat efektivitas leader itu ada enggak. Yang pertama, seorang leadership efektif itu, efektif leadership. Yang pertama adalah terbuka ya, dan friendly, ramah, terbuka ya. Jadi menghargai dan berasi positif ya. Gitu. Ya, dia lebih humanistik ya. Mudah bersosialisasi, mendapat bicara, diajak bicara dan mudah bergaul. Mungkin kalau saya lihat hampir semua CEO puncak itu pasti terbuka, yang friendly. Ya. Dulu masih banyak yang jutek ya. Sekarang mungkin enggak lagi itu. Karena keterbukaan informasi itu menyebabkan dia tuh koreksi sendiri itu, ya. Koreksi sendiri. Sebab kalau sudah punya sifat jutek ya, yang nggak ramah ya, tertutup, itu pasti ini dia dibully di medsos itu. Banyak komen-komen yang negatif. Ya. Dan itu membuat yang bersangkutan jadi tertekan dan berusaha merubah diri. Ya.
kindness ya. Itu menanggapi secara baik orang lain, ceria, baik, tampaknya mendahulukan orang lain, kepentingan orang lain didulukan pada kepentingan sendiri, ya. Membantu biasanya. Dan itu fullness ya. Orang dapat lebih menikmati pekerjaan mereka, demikian lebih produktif ketika pemimpin mereka menghormati dan menggabungkan pandang mereka. Jadi ya eh, dia merasa bekerja itu dihargai pihak lain. Ya. Jadi mengutama kebutuhan mereka membantu seorang pemimpin mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jadi humanistic leader itu adalah pimpinan yang memiliki empati dan mampu menempatkan diri pada posisi orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian yang keempat adalah emotional stability. Jadi stabilitas emosi ini sangat penting ya bagi seorang pemimpin. Bedanya mungkin ya pemimpin muda sama pemimpin tua. Kebanyakan yang muda itu stabilitas emosi belum stabil. Kalau yang udah pengalaman itu lebih stabil emosi. Kenapa? Karena dia sudah banyak menjalani masalah-masalah yang tadi dianggap besar, ya. Atau sekarang itu berulang-ulang gitu. Jadi menyebab dia tidak begitu apa, tidak begitu reaktif menghadapinya sehingga dia bisa dengan tenang lah dan sudah terbayang apa harus dilakukan. Tapi kalau pimpinan yang muda biasanya emotional stability ini agak low, ya, agak lemah. Jadi dengan emotional stability itu menyebabkan dalam pimpinan itu bisa problem solvingnya bisa lebih efektif ya. Efektif, ya. Kemudian creativity. Jadi creativity ini tidak semua orang mampu mempunyai personal trait yang kreatif. Ya. Tidak semuanya. Ya. Karena membutuhkan ide dan wawasan. Ide itu masalah kecerdasan ya. Dan trait dari lahir. Ya. Tidak bisa dicontek gitu ya. Ide. Yang kedua wawasan. Wawasan experience. Experience. Kemudian kedua knowledge-nya banyak ya. Pengetahuan banyak. Orang yang pengetahuannya sedikit, ya, pengalamannya kurang, bisa wawasannya tidak tidak begitu banyak ya. Tidak tinggi lah. Lemah wawasan. Wawasannya pendek. Sehingga menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah baru di sini. Baru, ya. Jadi jangan kau menyelesaikan masalah masalah tambah besar itu. Tambah tidak terkendali. Ya. Karena tadi itu wawasan masih kurang, ya. Emosi lebih tinggi. Ya. Itu beda yang pimpinan yang muda sama yang tua. Ini bisa porsi ya, kebanyakan. Tapi ada juga yang muda itu lebih emotional stability lebih tinggi ya, dan juga lebih kreatif ya. Lebih apa? Wawasannya lebih banyak gitu. Jadi pada pada fakta realitanya posisi terbesar itu banyak pada CCO yang sudah lama pengalaman, jadi sudah lama. Dia efektif komunikasi, sebagai komunikator efektif ya. Jadi ya di mana orang yang mudah mengikuti pemimpin yang dapat yang jelas menjelaskan apa yang mereka inginkan dan harapkan dari eh, bawahannya apa. Dia bisa menyampaikan apa keinginan dia sehingga bawahannya mengerti dan bisa melakukan
melaksanakan ya, maunya di pimpinan. Ya. Jadi ini penting ya, efektif komunikator itu penting. Seorang pemimpin itu apa berkomunikasi yang baik. Mungkin banyak orang mengatakan seorang pimpinan puncak itu itulah komunikator unggul dibandingkan bawahan yang ya, berlawan itu. Biasa seperti itu. Pertama penyebabnya ya, pertama CEO itu lebih percaya diri ya. Yang kedua dia sebagai decision maker, pemutus. Yang ketiga ada keberanian untuk nyadarin sesuatu tanpa bersalah karena dengan kemauannya. Ya. Jadi bisa lebih komunikasi dibandingkan dengan bawahan. Bawahan itu bukan nggak mampu komunikasi, tapi terhambat dengan status power dia di dalam organisasi. Itu menyebabkan dia banyak bicara lebih dalam. Tapi begitu dia nanti kesempatan dia akan seperti itu juga. Maka dikatakan CEO puncak itu mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan yang lain. Tadi punya power, punya kesempatan, punya apa, punya uh, informasi, ya. Dia juga pemutus dan sebagainya. Dan semua informasi dia pertama kali tahu. Dan rencana perusahaan dia tahu. Yang ketiga integriti. Jadi integriti itu terkait masalah jujur, ya, handal, dapat dipercaya. Jadi kalau ngomong nggak jujur, integritas kurang gitu. Ya. Kalau di perusahaan, kalau pimpinan puncak itu nggak jujur tuh nggak lama itu ya. Ya, belum tentu 5 tahun udah copot itu. Ya. Kecuali yang angkatnya nggak jujur juga, ini masalahnya. Ya. Misalnya contoh nih, saya paling seperhatikan kalau mengangkat misalnya seperti apa, pemegang saham, pemegang saham melalui komisaris, komisaris melalui mengangkat pimpinan perusahaan. Nah kalau pemegang sahamnya termasuk orang tak jujur, ya, kemudian termasuk orang-orang yang pikiran nggak baik ya, yang arah-arah ke kirian, biasanya angkat pimpinan juga sama dengan dia, jujur juga. Jadi kalau ada bos Anda yang suka bohong ya, setiap saat bohong terus ya, kadang benar itu, janji udah tepati, ngomong berikan harapan palsu, ya. Dan bertahan sampai 5 tahun. Itu artinya pemegang saham juga sama dengan dia, sama juga suka bohong, suka itu. Berarti sudah bekerja tempat yang salah. Ya. Lama-lama sudah jadi pembohong juga ya. Jadi penipu, jadi apa, sulit, apa, integritas jadi kurang. Ya. Integritas itu kalau pimpinan nggak punya integritas, bawah nanti akan ikut, bakal ikut, pastikan ikut di bawah. Jadi karakter sudah itu kadang mencerminkan karakter di perusahaan juga. Ya. Jadi ada perusahaan itu strategi belum baik, karena pimpinan puncak juga baik. Tapi belum puncaknya integritas kurang, suka nipu, bohong dan sebagainya. Suka dia, emosi nggak stabil. Nanti ya yang di bawah juga sama itu, mengikuti itu. Ya. Kalau nggak tahan kan keluar di situ. Ya. Tapi kalau pimpinan yang parah itu pimpinan pemilik itu bahaya. Pimpinan itu pemilik perusahaan. Dia perangnya seperti itu. Mending sudah keluar aja. Karena nggak bakalan dipecat itu, karena dia pemilik perusahaan kan. Tapi kalau seandainya dia CEO di situ, bukan pemilik, ada harapan dia diganti. Sepanjang pemilik perusahaan tidak sama seperti CEO itu. Tapi pemilik perusahaan sama CEO, udah sama kemungkinan bertahun-tahun dia terus jadi pimpinan. Nah, biasanya kalau di BUMN ya, kalau biasa kan lama di BUMN. Di BUMN itu kan tergantung dari politik, kan. Partai politik siapa yang mau kuasa. Kalau Kementerian BUMN-nya orangnya punya integritas, biasanya direksi punya integritas semua.
Tapi kalau manajemen BUMN yang nggak punya integritas, dipastikan apa para pemimpin BUMN itu nggak punya integritas juga. Bayangkan deh, dia membawa BUMN itu rugi selama 3 tahun, tapi nggak mau mundur ya. Dan seolah bukan dia yang salah. Atau sejak dia memimpin BUMN itu rugi ya, tapi nggak pernah dipecat ya. Ya, pecat dia. Nah itu artinya apa? Artinya kementerian juga sama seperti dia. Ya. Kalau itu seperti itu terjadi. Ya. Bagi tim suksesnya sama aja. Ya. Gak semuanya sih, tapi ada beberapa orang yang seperti itu. Dan self awareness. Ya. Jadi untuk memimpin orang lain, seorang pemimpin itu harus menyadari kebutuhan, kekuatan dan kekurangan mereka sendiri. Dan juga menunjukkan dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkannya. Ya. Jadi koreksi diri lah. Ya. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia tahu posisi seperti apa, diri seperti apa, kelemahannya seperti apa, ya. Dan kebijakan yang kurang dia tahu persis, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki. Tapi seorang pimpinan juga punya self awareness, biasanya dia nggak akan berubah, dia langsung menyalahkan orang lain. Yang sudah memiliki empati yang baik. Gitu, ya. Jadi empati itu memahami dan menanggapi emosi dan pengalaman orang lain, menciptakan pemimpin yang kuat ya, dan berkepribadian. Ya. Jadi misal kalau sudah jadi CEO di perusahaan ya, ya, sebelum saya memutuskan PHK ya, pasti sudah berusaha dengan segala cara bagaimana PHK bisa dihindari. Ya. Dan kalau belum pilih, saya milih yang betul-betul pantas untuk di PHK. Ya. Setelah melihat yang pantas itu bukan tidak sekedar produktivitas, ya, tapi kepribadian keluarga sebagai pekerja. Ya. Ya. Simpati. Ya. Jadi humanistic leader menanggapi menanggapi emosi dan pengalaman orang lain. Jadi segala mendengarkan keluhan, memahami permasalahan bawahannya dan sebagainya. Kita sebentar ada azan ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Dan kemudian yang kedua, engage ya. Jadi engage leader aktif berinteraksi dengan anggota tim sepanjang hari. Ya. Jadi kalau saya dulu masih ingat ada pimpinan yang ngedem di ruang, nggak pernah keluar ya, keluar. Ada juga yang pimpinan yang suka jalan-jalan, suka komunikasi, suka berinteraksi. Di ruangnya sebentar dia keluar lagi. Ya. Jadi sering bolak-balik gitu. Dan sedang ngobrol dengan banyak orang gitu. Gitu. Dan dia senang kalau terlibat dalam pekerjaan, ya. Terlibatkan, suka diskusi dan sebagainya. Jadi ada beberapa tipe pimpinan, tapi pimpinan yang tidak komunikasi itu nggak baik. Kalau di BUMN ada pimpinan seperti itu karena politik ya. Walaupun dia kalem, diangkat juga. Komunikasi nggak bagus, tetap jadi pimpinan. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan swasta mungkin karena sifatnya profit oriented ya. Benar bagaimana mencapai target ya. Maka pimpinan-pimpinan yang tidak komunikasi itu nggak bakalan bisa dipakai itu. Jadi karena menghambat jalan perusahaan. Penuh humoris ya. Jadi ada juga pimpinan itu yang humoris juga memperkuat efektivitas leadership ya. Jadi kalau terlalu serius bisa merugikan tim ya. Karena eh, kalau itu suasana tegang ya, biasanya produktivitas turun bisa turun. Bagaimana suasana rileks ya, diciptakan tetap bekerja produktif ya. Itu sesuatu yang harus dikelola oleh seorang pimpinan. Jadi sebagian pimpinan yang humanistic leader ya, itu paham sekali dan membuka kekuatan apa senyum, humor ya, tepat dan pada waktu dan kondisi tepat. Tidak sepanjang hari sih. Kalau rapat itu kan tidak semua kita, tapi ada seling-seling jok-jok yang membuat lebih semangat dengan kerja. Dan passion. Ya. Nah, pemimpin yang bersemangat dengan misinya mampu mengkomunikasikan visi yang jelas kepada orang yang dipimpin. Cara itu dapat mengarah pada pendekatan karismatik yang ditanggapi dengan baik pada orang tersebut. Jadi humanistic leader itu memiliki passion yang kuat terhadap apa yang mereka lakukan dan mereka dapat menyampaikan passion tersebut kepada orang lain, orang dipimpin bawahannya. Kemudian respect double. Respect diperoleh dari integritas serta semangat seorang pimpinan yang kuat adalah sesuatu yang akan dihormati orang jika disampaikan yang ketubukan dan empati. Akuntabel. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu bisa membuat diri seorang bertanggung jawab ya, atas tindakan mereka sendiri. Etik sih.
Jadi leader percaya pada martabat dan nilai orang lain, maka mendorong untuk melindungi mereka di seluruh pekerjaan organisasi. Itu etik ya. Jadi ya, dia tahu betul bahwasanya eh, seorang karyawan juga sebagai manusia itu ingin dihargai ya. Ya. Sehingga perlu ada perlindungan lah terhadap mereka. Yang kedua, emosional intelijen. Jadi kecerdasan emosi definisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengolah emosi, ya, Anda sendiri. Jadi serta mengenali dan mempengaruhi emosi orang sekitar. Jadi samping dia juga bisa menekan emosi sendiri, diri sendiri juga bisa mengenal dan mempengaruhi emosi orang sekitar pimpinan itu. Ya. Jadi istilah apa emotional intelligence ini ditekan pada tahun 90-an oleh peneliti John Mayer dan Peter Salovey. Ya. Dibuktikan oleh psikolog Daniel Goleman. Jadi Goleman itu dia menyelati pentingnya kecerdasan emosional atau emosional intelligence dalam pemimpinan. Dia mengatakan kepada Harvard Business Review mengatakan pimpinan yang paling efektif semuanya sama dalam satu hal yang penting. Mereka semua memiliki tingkat tinggi dari apa yang kemudian dikenal sebagai emosi. Emosi. Bukannya EQ dan keterampilan teknis tidak relevan. Jadi emotional intelligence sesuatu yang sangat dibutuhkan dengan emosi. Ya. Secara emosional penting. Jadi kalau sudah lihat orang punya IQ tinggi, tapi emosional intelligence rendah, itu bisa dikatakan dia tidak apa tidak punya kontrol diri kan. Ya. Artinya kecerdasan itu digunakan untuk baik dan bisa bantu orang lain. Jadi sudah eh, pimpinan puncak posisi eksekutif ya. Emosional intelligence sangat penting ya. Kecerdasan emosional. Ya. Ada 4 komponen dari emotional intelligence. Yang pertama adalah self awareness, kesadaran diri. Yang kedua, self management, bagaimana mengolah diri dengan baik. Kemudian social awareness, kesadaran sosial. Dan relationship management, apa relasi ya, punya mitra hubungan yang di dalam, di luar dan sebagainya. Yang pertama adalah self awareness ya. Self awareness itulah inti dari segalanya. Ini menggambarkan kemampuan pemimpin untuk tidak hanya memahami kekuatan dan kelemahan Anda, tapi untuk mengenali emosi Anda juga. Dan pengaruh terhadap Anda dan kerja tim Anda. Ya. Jadi self awareness ini harus dimiliki seorang leadership. Karena apa? Karena tanpa ada kontrol emosi dari seorang pimpinan itu sulit dia efektif dalam memimpin. Karena menimbulkan luka bagi bawahannya. Dan luka itu kan tidak bisa sembuh sembuh. Sembuh pun masih ada, walaupun sembuh masih ada bekasnya kan. Nah bekas ini selalu ada sepanjang ayat di bawah itu. Ini sulit. Jadi meskipun dia bisa menyembuhkan, tapi tidak bisa menghilangkan bekas. Jadi kalau seandainya eh, dia memiliki apa self awareness yang tinggi ya, maka itu sudah kontribusi awal dalam membantu
sentim, separuh sentim sudah bisa akan dicapai. Karena dengan adanya eh, dengan menyadari kekuatan kelemahan diri sendiri, saya juga memahami kerja tim lain. Jadi untuk bisa mengeksploitasi hal baik dari orang lain, maka kita pun harus melakukan yang baik dari diri kita sendiri. Jadi kalau seandainya saudara ingin orang lain berbuat baik, saudara harus berbuat baik juga. Kalau seandainya orang ingin produktivitas di timnya, saudara harus bekerja keras, aktivitas juga. Misalnya saudara memberikan pengarahan ke bawahan, harus produktif, harus semangat kerja, tapi saudara datangnya tiap hari jam 10 pagi baru datang. Kalau dia jam 7 udah pada datang, saudara datangnya siang tiap hari. Pasti terjadi apa, eh, penolakan itu yang menyebabkan apatisme dari bawahan. Dan yang kedua, berikutlah keempat, relationship management. Jadi ini eh, mengacu pada kemampuan seorang pimpinan itu untuk mempengaruhi, melatih, dan memimpin orang lain dan menyelesaikan konflik secara efektif. Ya. Jadi menjaga hubungan, ya. Hubungan bagaimana mempengaruhi, ya. Sehingga dia masih ingat ya, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Itu melatih. Ya. Belum beberapa lebih suka menghindari konflik, ya. Tapi penting untuk mengatasi masalah dengan benar saat muncul. Ya. Konflik itu saya hadapi dengan menyelesaikan dan menemukan solusi yang dimana segera untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau dari konflik itu masalah nggak selesai, akan terus dan mengganggu produktivitas karyawan. Jadi setiap konflik yang tidak bisa ditangani ya, dapat menyanyikan sekitar 8 jam waktu perusahaan untuk bergosip. Ya, gitu. Jadi menimbulkan gosip yang sehingga menguras waktu, ya. Ya. Sehingga aktivitas politik itu tidak produktif, menguras sumber daya dan moral. Gitu. Kayak bang gunjingan, ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada hari-hari itu. Hari berikutnya kan selalu jadi gunjingan makin meluas. Ya. Jadi kalau seorang pimpinan itu ingin timnya senang, ya, maka pimpinan itu harus melakukan percakapan yang sulit, ya. Jadi sulit maksudnya melalui percakapan yang sangat intens. Lah. Hasil survei menunjukkan ya 70% karyawan menilai perlakuan hormat terhadap semua karyawan di semua tingkatan sebagai faktor utama dalam pekerjaan kepuasan. Ya. Jadi sila menghormati, menghormati. Ya. Menghormati itu bukan berarti harus menunduk, ya, tapi menghormati hak karyawan, menghormati hak, hak pimpinan juga, menghormati. Jadi karyawan itu punya hak seperti apa gaji, ya, gaji tepat waktu dibayarin, nggak boleh potong, nggak seenaknya potong gaji, seenaknya potong gaji. Ya. Itu menimbulkan kehormatan karyawan terhadap pimpinan kalau masalah-masalah yang menyangkut masalah keuangan mereka terganggu, waktu keluarga mereka terganggu. Seperti misalnya Sabtu Minggu nggak ada yang jelas, urusan tetap sudah datang kantor, orang ada kerjaan. Itu para itu sekarang itu lembur. Jadi banyak pimpinan itu siang dia kemana nggak jelas, datang terlambat jam 10. Nanti dia mengerjakan kerjaan itu pas lembur kan. Nah, karyawan boleh pulang, padahal baru urusan yang karyawan lagi tuh. Karena kan udah selesai pekerjaan, tinggal dia itu yang belum selesai. Nah, itu banyak beberapa contoh. Itu sebelumnya ada beberapa orang perangai seperti itu. Ya.
Dia nggak tepat waktu itu ya. Jadi siang kemana nggak jelas ya. Tiba jam 11 datang, sibuk ke kusuk ini, nanti jam sore rapat tuh. Ya, rapat. Kalau mau pulang rapat. Saya tuh paling kesel ya kalau pas mau pulang tuh rapat ya. Kalau sekali sih nggak apa. Kalau tiap hari itu benar-benar keterlaluan. Ya. Nggak bisa lah gitu ya. Itu mengganggu privasi karyawan sehingga dia merasa pimpinan menghormati hak dia. Nah, ini menemukan ketidakpuasan dari karyawan. Ya. Kalau mereka lama-lama ketidakpuasan yang memuncak, menggunung ya, itu produktivitas langsung turun deh. Ya. Apatisme akan naik gitu dari mereka. Ya. Bagi ini bukan ketidakpercayaan yang pimpinan. Di para lagi. Di depannya iya iya, di belakang nggak dikerjain. Gitu. Ya. Maka itu pimpinan gagal dalam berselisih manajemen. Ya. Benar nggak, kenapa emotional intelligence masalah apa gitu? Emotional intelligence. Jadi seorang pimpinan itu tidak memiliki kecerdasan emosional, itu dapat menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, ya, yang menghasilkan keterlibatan karyawan yang lebih rendah. Ya. Karena dia apatis, ya, merasa kecewa, tidak puas, karena tidak dihargai, dan juga tidak merasa pimpinan tidak mengerti dengan keterbatasan mereka. Ya. Kapasitas yang diberikan terbatas, mereka menuntutnya banyak. Ya. Lalu mereka tidak mau bekerja karena kurang pelatihan, ya. Pelatihan tidak efektif. Ya. Misalnya suruh bagian produksi, ya. Itu pelatihan orang SDM tentang produksi. Kan nggak nyambung gitu. Ya. Terus orang produksi dong ikut. Ini pelatihan itu dianggap untuk apa seperti refreshing. Kalau itu membantu pekerjaan mereka. Nah, ini mereka kecewa. Jadi meskipun unggul dalam pekerjaan secara teknis ya, jika tidak dapat berkomunikasi secara efektif dengan tim, maka Anda pun tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain. Jika keterampilan teknis itu nggak ada artinya gitu. Jadi, karena apalagi pekerjaan terkait dengan tim ya. Sudah menguasai teknis, bila enggak, itu berantakan juga. Gitu. Tidak mencapai tujuan tim, nggak tercapai. Kalau bekerja sendiri, pasti nggak sempurna lah. Karena ada pekerjaan terus dengan orang lain itu nggak selesai, sudah selesai. Kamu cuma aja. Ya. Tidak sempurna. Ini contoh dari emotional intelligence ada di perusahaan ini, di workplace ini. Jadi ya, contoh seperti misalnya kecerdasan emosional itu orang, contoh pertama, orang mengekspresikan diri mereka saat terbuka, hormat tanpa takut mereka bekerja. Itu emosional bagus. Kalau relation terbukti ketika inisiatif bagus. Possibility itu ada, possibility ada. Possibility pekerjaan, waktu dan sebagainya. Mereka orang menghabiskan waktu bersama dua pekerjaan. Ya. Jadi ada masa-masa refreshing mereka gunakan untuk mengendorkan saraf ya. Di kepalanya kalau sudah bekerja keras ya. Itu perlu itu. Dan juga kadang-kadang di perusahaan itu ada, meskipun mahal biayanya, tapi pemilik catering itu penting ya. Penting juga ya. Untuk meredam tekanan-tekanan selama ini langsung curiga ya, sama kerja. Itu bisa diinteralisir dengan pemilik catering. Meskipun mahal ya. Skill mengenal keluarga itu penting. Ya. Active listening dalam pertemuan nilai normal. Ya. Freedom, creativity, sistemnya. Karyawan akan menemukan keinginan penuh kasih saat dibutuhkan. Jadi kadang-kadang
Mereka punya ketenangan dan kenyamanan dari segi religius ini, berikan fasilitas untuk agama dan pekerjaan. Ada perusahaan itu sebulan ada fasilitas untuk ceramah keagamaan. Jadi kira-kira lama, keyakinan lama yang sudah daging di Amerika bahwa CEO yang baik atau pemimpin yang tingkat eksekutif itu tidak 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 macam apa ya, tidak manusiawi lah. Telah digantikan dengan munculnya pemimpin yang sadar kemanusiaan. Maka dulu masih banyak itu pimpinan jutek ya, dan juga tidak friendly. Banyak. Sekarang tak sulit ya, seperti itu. Jadi dalam new leadership itu di berbagai industri muncul ya mengenai pendekatan yang berpusat pada manusia, pemimpin perusahaan gitu. Contoh seperti sekarang, suasana kerjanya. Kalau saya dulu kerja tahun 90-an di BUMN, itu benar-benar suasana birokrat itu kental sekali. Ya. Hubungan antara atasan bawahan itu benar-benar sangat jarang, sangat renggang. Dia tidak bisa sembarang saya ngomong dengan percabang, bisa. Itu saya masih staff officer. Dan kalau istirahat itu tidak semua pimpinan itu mau bergabung dengan karyawan. Tidak semua satu dua. Itu ada gap itu antara pejabat dengan staf. Jadi sebenarnya mereka perlu perhatian juga ya. Perlu perhatian, perlu pimpinan itu merasakan bagaimana apa yang mereka mau. Maka dikatakan seorang pimpinan itu bisa menjadi orang paling cerdas di bawah itu. Tapi tanpa skala EI yang tinggi, pimpinan itu mungkin tanpa skala emosional kejujuran tinggi. Pimpinan itu mungkin gagal memotivasi karyawan. Jadi kehadiran suasana hati yang positif, para pimpinan di tempat kerja itu akan menciptakan proses berpikir yang lebih efektif dan lebih luas dalam beberapa jenis kemampuan dalam perusahaan. Jadi kalau kita pimpin tenang, wajah enak dilihat, senyum. Nah, kalau diskusi kan enak deh. Kita mikirnya lebih nyantai. Tapi kalau dia sangat tegang, rasanya marah terus, kalau kita nggak bisa berpikir, itu malas mikir atau ketakutan. Nah, itu menyebabkan tidak efektif dalam menjaga relasi hubungan kerja itu. Ya. Jadi seorang pimpinan dengan emosional EI-nya itu yang tinggi ya, itu dapat menavigasi, tidak hanya memotivasi dan memperdayakan karyawan. Jadi bisa mengarahkan mensetir tidak hanya motivasi memperdayakan karyawan, tapi juga menavigasi pengambilan keputusan yang kompleks dan menantang. Sehingga bisa menguasai respon emosional itu bisa lebih tinggi. Jadi apapun keputusan yang diambil oleh pimpinan itu, bawahan akan setuju aja. Karena dia tahu ya, bahwa pimpinan itu pasti orang mengerti lah visi mereka. Nggak mungkin semua pimpinan itu ambil keputusan yang mencelakakan mereka. Gitu. Saya mereka terima. Ya. Nggak ada kecurigaan apapun. Trust itu lebih tinggi. Ya. Itu kalau pimpinan punya IE-nya lebih tinggi. Sehingga seorang pimpinan terus punya kemampuan mengolah emosi. Ya. Timbul keputusan tepat. Jadi ya, bukan selalu berpikir positif terus ya, suasana hati yang positif. Karena kan sebagai manusia normal ada masa-masa di mana
suara hatinya tidak begitu baik ya. Jadi contoh di mana seorang pemimpin mungkin memiliki reaksi negatif adalah ada pelecehan masalah di tempat kerja. Itu juga menimbulkan yang tidak baik. Pimpinan akan bereaksi negatif tuh. Dan memiliki respon marah karena mengetahui keberadaannya memberi pimpin kemampuan untuk fokus dan pengaruh perubahan. Nah, soal leader itu punya bertanggung jawab untuk hal hidup berikut ya. Ya. Bisa sen atas pengembangan tujuan kolektif ya. Menanamkan pengetahuan dan apresiasi kepada orang lain. Dan membangkitkan dan memelihara semangat. Mendorong positivitas dan membangun meningkatkan identitas yang lebih dalam dan bermakna bagi organisasi. Ada 4 langkah praktis untuk menceritakan visi leadership. Pertama, jelas tentang tujuan yang ingin diinginkan dan identifikasi nilai. Ya. Itu penting ya. Jadi kejelasan tujuan yang diinginkan itu menyebabkan efektif dalam memimpin suatu organisasi. Menjadikan mimpi itu besar ya. Contoh yang baguslah. Visi. Visi itu kan suatu impian yang besar yang akan dicapai dalam jangka panjang. Ya. Itu seperti Disney. Visi mereka membuat orang bahagia. Ya. Itu visi guru Jakarta membuat orang Jakarta nyaman gitu, tinggal di Jakarta. Ya. Gitu. Nah, komunikasi berperan penting dalam mencapai tujuan ini. Kita tetapkan jalur strategis untuk mencapai tujuan itu. Attitude dan behavior. Attitude itulah perasaan, kepercayaan, atau pendapat yang kesetujuan atau tidak setujuan terhadap sesuatu. Seorang pelaku adalah behavior tindakan atau reaksi yang terjadi sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau rangsangan internal. Jadi itu beda attitude dengan perilaku ya. Ini beda apa itu? Ya. Kalau perilaku itu reaksi, tindakan reaksi yang terjadi sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau rangsangan internal. Tapi attitude enggak, bukan karena reaksi bukan reaksi, tapi bagaimana perasaan, kepercayaan, pendapat, setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Juga berlaku ada reaksi. Ya. Ada reaksi terhadap terhadap rangsangan peristiwa tertentu. Tapi kalau attitude bukan reaksi, ya. Bagaimana dia menyikapi sesuatu yang terjadi itu tanpa harus bereaksi negatif atau positif. Dia melihat dulu, ya, percayaannya mendapat setuju atau tidak. Jadi orang memiliki hubungan kompleks antara sikap dan perilaku. Ya. Itu sikap perilaku itu behavior. Dan semakin dipersempit oleh faktor sosial yang mempengaruhi keduanya. Jadi seperti perilaku itu tidak selalu mencerminkan keyakinan dan sikap yang mapan berperilaku. Kalau perilaku itu dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor di luar sikap ya, termasuk prasangka tentang diri sendiri,
Yang lain, faktor moneter, pengaruh sosial, dan juga yang kenyamanan. Nah, perubahan sikap terhadap perubahan perilaku. Ya. Jadi perubahan sikap juga menyebabkan ada perubahan perilaku. Eh, jadi attitude dan behavior itu di, eh, jadi satu gitu. Saling bisa perubahan attitude merubah perilaku itu perubahan perilaku juga perubahan attitude bisa seperti itu. Ya. Jadi bisa jadi perilaku itu tidak sejalan dengan sikap ya, dengan attitude ya. Ya. Hal ini disebabkan oleh tekanan sosial atau teman sebaya. Jadi sikap dibentuk oleh perilaku. Tapi perilaku, sikap juga membentuk perilaku bisa juga. Dia bisa bolak-balik gitu, sehingga pengaruh. Nah, kepada jujur lah, kalau kita lihat definisi kan sebagai kesekumpulan, kecenderungan, pendapat, minat, tujuan yang kurang lebih stabil. Itu sikap. Ya. Yang sikap menggambarkan itu jujur ya. Jadi itu sikap menggambarkan evaluasi kognitif, perasaan dan kecenderungan tindakan yang disukai. Tidak disukai. Kalau perilaku kan reaksi terhadap suatu peristiwa kan. Seseorang. Jadi attitude itu cara pandang ya seorang terhadap sesuatu itu. Bukan reaksi dia terhadap sesuatu, cara pandang dia. Kalau sikap kan, kalau perilaku kan sikap dia itu. Apa, reaksi dia terhadap sesuatu. Nah, komponen attitude ada kognitif, komponen ada yang efektif komponen, ada behavioral komponen. Kognitif komponen itu apa? Itu keyakinan ada komponen kognitif dari sikap konsumen. Jadi komponen kognitif itu dikaitkan dengan pernyataan nilai. Jadi dari nilai-nilai, keyakinan, gagasan, informasi lain yang mungkin diyakini seorang. Asosiasi merek yang positif meningkatkan kualitas merek dan dicapai melalui jumlah strategi pemosisian. Yang kedua, afektif komponen. Afektif itu ini terkait dengan apa? Dengan komponen attitude itu. Jadi ada kognitif komponen dan yang afektif komponen. Afektif itu komponen emosional yang bersikap konsumen. Ya. Ini komponen sikap afektif dikaitkan dengan perasaan individu tentang orang lain. Kalau positif, mungkin positif, netral, atau negatif. Ada tiga model penelitian menggambarkan determinan respon afektif ini. Yang pertama, fungsional teori.
Ya, Cucu itu menjelaskan bahwa konsumen membeli sebagai hasil dari salah satu tempat posisi psikologis. Dalam penyesuaian, letakkan ego, pertahankan ego ya, ekspresi nilai, dan penerapan pengetahuan sebelumnya. Ya. Kedua, Fishbone model itu menghubungkan keyakinan dan evaluasi konsumen dengan respon efektif. Jika keyakinan kuat diinginkan, maka respon efektiflah positif. Tiga, belief important model menganalisis tanggapan efektif di seluruh merek yang bersaing. Ini contoh ya, saya tidak suka Sam karena tidak jujur, atau saya suka Sam karena dia tulus. Dia prinsip besar, saya seorang objek atau situasi. Kemudian ada behavioral component. Intention adalah komponen behavioral dari sikap konsumen. Komponen perilaku sikap dikaitkan dengan dampak dari berbagai kondisi atau situasi yang mengarah pada perilaku seorang berdasarkan komponen kognitif dan afektif. Jadi karakteristik attitude pula, attitude itu predisposition. Dan juga attitude adalah different from value, beda dari value. Attitude adalah evaluative statement. Ya. Attitude pengaruh human behavior, mempengaruhi perilaku manusia ya. Itu memiliki intensitas. Attitude itulah pembelajaran. Dia ada 6 eh, karakteristik attitude itu. Ya. Pertama, eh, posisi tujuan, minat atau opini seorang untuk menilai beberapa objek yang jarang itu. Dan yang kedua adalah attitude berbeda dengan nilai. Nilai adalah cita-cita, sedangkan sikap itu sempit. Itulah perasaan kita. Ya. Attitude itu juga berbeda dengan nilai. Ya. Sama. Sama. Jadi itulah evaluasi, statement laporan evaluasi tentang baik diri kita dan orang lain. Nah, attitude influence human behavior. Itu bisa mempengaruhi perilaku manusia. Ya. Sikap positif, salah satu hal akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap hal tersebut. Sebab dan sebaliknya. Jadi itu contoh apa sikap bisa mempengaruhi perilaku. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu bersikap menghormati karyawan, maka perusahaan juga lebih baik ya. Terus itu membagi intensity, mengacu pada kekuatan komponen yang efektif. Misalnya kita mungkin tidak menyukai seorang, tapi tingkat tidak suka kita akan menentukan sikap kita sendiri. Nah, fungsi itu lah dampak komponennya. Ada 4 penting di fungsi itu. Pertama adalah adjustment function, ego defensive function, expressive function, itu knowledge function. Adjustment function, sikap sering kali membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Sedangkan ego defensive function, semua ingin melindungi konsep diri mereka dari perasaan ragu-ragu. Ya. Begitu juga ego defensive function. Itu tuh seperti staf pengajar lebih tua mungkin merasa agak terancam oleh staf pengajar yang lebih muda dan baru. Dengan ide dan segala antusias. Gitu ya.
Sama juga seperti pejabat lama masa terancam yang maksudnya kamu ODP kan, keputusan karena masa terancam. Ya. Uh, value ekspresif bangsa ini. Ya. Attitude itulah salah satu ekspresi dari gaya hidup dan pandangan. Jadi misalnya seorang konsumen itu memiliki sikap positif terhadap segmen fashion. Maka konsumen dapat melakukan pakaian, aksesoris, fashion tinggi, ke simbol gaya hidup. Gitu. Jadi tipe attitude ada tiga tipe attitude. Pertama job satisfaction. Yang kedua job involvement. Tiga organizational commitment. Jadi seperti job satisfaction. Ya. Jadi perasaan positif terhadap pekerjaan dan sikap positif jika memiliki kepuasan baik di pekerjaan itu. Nah, kalau job involvement itu pertama keterlibatan kerja mengacu pada rasional seorang identifikasi dengan pekerjaan berpartisipasi seaktif dan menganggap tingkatkan kinerja yang dirasakan penting untuk harga diri. Ya. Jadi maksudnya kalau dia sukses dapat bonus karena prestasi kerja itu merasa PD naik. Ya percaya diri naik. Ya. Lalu kepuasan kerja yang lebih tinggi mengarah pada ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang rendah. Jadi kepuasan kerja tinggi itu mengacu pada kehadiran. Itu balik. Kepuasan kerja yang lebih tinggi mengarah pada ketidakhadiran dan perputaran karyawan yang rendah. Ya, kenapa karyawan rendah? Karena tidak banyak yang keluar, ya, karena masa nyaman. Ya. Organization komitmen. Ya. Ini mengacu pada tingkat di mana seseorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan tujuan organisasi dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Ada beberapa aspek yang terkait dengan uh, pentingnya attitude ini dalam perusahaan. Seperti dan organisasi pimpinan. Pertama lah karir sukses dari karir, di sikap ini. Kalau karena sukses, karir sukses, maka attitude jadi sangat positif. Ya. Produktivitas tinggi, leadership, kemudian teamwork, dan juga decision making,
motivasi, dan interpersonal relation. Oh, oh. Jadi keberhasilan karyawan dalam pekerjaan sesuatu yang diinginkan oleh karyawan. Jadi berdampak kepada efek positifnya kalau akan promosi, peningkatan kompensasi, karena kerja yang membaik. Ya. Jadi seorang karyawan itu bekerja lah yang sebaik mungkin. Karena bekerja baik itu pimpinan sudah akan melihat saudara itu. Ini sesuatu kunci kenapa saudara tunjuk memiliki jabatan lebih tinggi. Productivity. Jadi seorang karyawan dengan sikap positif cenderung lebih tertarik atau tanggung jawab akan memberikan pekerjaan lebih baik. Leadership mengolah tenaga kerja yang beragam terus penting untuk mencapai organisasi. Dan teamwork. Oh, oh, oh. Policy making ya. Ketika dengan keputusan diambil ya sehingga keputusan terkait seorang karyawan bisa memilih mana yang terbaik dalam pekerjaan. Motivasi. Jadi eh, motivasi itu menyebabkan kerja lebih bisa. Motivasi rendah kerja tidak bisa. Karena motivasi semangat, terus semangat di maju ke depan. Interpersonal relation karena lebih suka menjalin hubungan dengan seorang bersifat positif. Ya. Oh, jadi ini ada 8 komponen penting dari attitude itu. Ya. Nah, attitude itu dasari pada eh, teori keseimbangan, ya. Balance theory. Kemudian congruity teori, kemudian efektif kognitif, kognitif konsistensi teori, kemudian kognitif di dissonance teori. Jadi penjelasan masing-masingnya ada 4 teori mendasari attitude itu. Pertama teori keseimbangan, ya. Kemudian teori komunitas, ya. Teori keseimbangan. Pak. Ya, ya, ya. Tunggu, tunggu saya. Aduh, tiduran saya. Ya.
No high performance attitude ya. Jadi attitude kinerja attitude yang tinggi lah seorang yang melampaui untuk mencapai tujuan mereka dalam menyelesaikan tugas atau tugas mereka tempat kerja. Jadi bagaimana seorang eh, karyawan ya, ataupun seorang pimpinan itu bisa mencapai tujuan di atas rata-rata itu. Maka ini memiliki high performance attitude. Jadi punya inisiatif dan fokus pada peningkatan kebiasaan yang berlaku di tempat kerja sehingga perusahaan atau tim mendapat manfaat dari tindakan mereka. Jadi high performance itu intinya bagaimana dia bisa mencapai target tujuan mereka sendiri menyelesaikan pekerjaan. Apa yang membuat mereka mampu mencapai high performance? Ya. Pertama adalah problem solving. Itu kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan kemudian menentukan dan melakukan solusi. Jadi problem solving ini latihannya ada saat disuruh bikin skripsi. Ya, skripsi. Jadi kalau sudah ngambil jalur skripsi, nggak ada itu berbagai sistematis, problem solving, nggak bisa suruh latih. Bagaimana saya identifikasikan masalah, ya. Bagaimana jadi apa basic teori untuk bisa menyelesaikan masalah itu, ya. Atau pengalaman-pengalaman sudah bisa digunakan menyelesaikan masalah itu, atau data-data lapangan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ya. Itu tidak hanya tanpa data. Ya. Jadi masalah yang kamu anggap masalah itu jadi bukan masalah. Karena itu fakta di lapangan. Ya. Jika ada perlu diselesaikan. Perlu komunikasi. Bagaimana seorang pimpinan itu bisa efektif menyampaikan ide kurang baik. Ini nggak gampang loh itu. Itu bisa dia ditulis A, jelaskan B. Itu banyak banget yang mahasiswa itu. Ya. Itu penjelasannya bagus banget. Ya, deskripsi udah disampaikan. Ya di mana nggak jelas. Ya. Lebih enak dengar dia ngomong daripada baca deskripsinya. Harusnya terbalik. Itu terbalik ya. Karena deskripsi itu hasil karyanya ditinggalkan di pustaka. Tanpa kehadiran dia di masa datang. Nah, kalau dia ngomong lebih enak pada deskripsi, kan deskripsi jadi barang nggak berguna. Udah cacat. Karena nggak ngerti itu. Apa mau. Masa sudah tahu setiap hari jelaskan deskripsi. Kalau dibaca, begitu nggak jelas, masa harus nelfon surat nggak mungkin. Ya. Jadi laporan hasil riset itu, bagaimana orang mengerti tanpa kehadiran saudara kan? Tulisannya itu tujuannya. Menulis itu, bagaimana mengerti tanpa kehadiran saudara. Kalau orang nggak ngerti dengan apa yang sudah tulis, berarti sudah gagal. Nah, itu ada penulis yang punya taktik yang nggak baik. Gitu. Dia tulis sesuatu yang bikin orang nggak jelas, sehingga dipanggil untuk training, dapat duit di situ. Itu udah moral udah nggak bagus untuk penulis ini. Pernah saya tanya ada beberapa orang, ya, kenapa sih bukunya nggak lengkap, penjelasan sudah gantung? Oh itu sengaja itu katanya. Sengaja nanti kalau buku lengkap, dia nggak dipanggil sama pengguna ceramah di mana-mana. Justru kalau bukunya lengkap lah dia dipanggil. Ya. Dan itu salah satu sebabnya pertama, penyebabnya. Pertama bagi buku kan dibatasi jumlah halaman sekarang. Kalau lebih sekian, nah, itu penerbit nggak mau cetak itu bukunya. Ya. Jadi bukan karena keinginan pengarang, tapi otomatis unsur bisnis dari pencetakan itu, ya, penerbitnya. Ya. Kemudian komunikasi juga sesuatu penyebab high performance. Yang menyampaikan ide orang lain. Langsung direction. Ya. Drive ingin untuk sukses ya. Lampu apa diminta dari mereka di drive. Drive di sini itu ada untuk
ingin maju itu ada di diri seorang. Adaptability, flexibility, kemampuan untuk fleksibel dalam lingkungan yang berubah. Jadi dia bisa beradaptasi lingkungan, fleksibel. Ya. Ini bukan lingkungan yang beradaptasi dengan dia, tapi dia sendiri. Ya. Lingkungan itu kan besar. Nah, mungkin orang mempengaruhi lingkungan itulah yang bisa mempengaruhi dia. Jadi seorang pimpinan puncak bisa juga ya. Tapi di luar perusahaan kan nggak bisa dikontrol. Dalam perusahaan misalnya, ya, mengontrol perubahan. Jadi studi menunjukkan kalau kinerja tinggi itu memberikan dampak yang baik terhadap produktivitas. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kinerja tinggi lebih baik untuk bisnis karena mereka cenderung memberikan dampak yang tidak proporsional di tempat kerja. Jadi 10% produktivitas berasal dari 1% karyawan teratas. Kan? Harus kan lebih banyak gitu ya. 5% produktif di 5% teratas. Jadi semakin tinggi apa high performance dari seorang karyawan itu cenderung kontribusi rendah. Ya. Karena ukuran dari apa high performance itu kan beda dengan produktivitas. Ya. Jadi meskipun dia jago problem solving, belum juga menjamin lebih produktif dan kinerja perusahaan. Memiliki komunikasi baik, ya. Tapi belum tentu juga mengangkat produktivitas kerja atau kinerja perusahaan. Karena komunikasi bisa jadi nggak efektif, ya. Nggak berguna, ya. Asal ngomong, self direction, belum tentu juga ya. Drive, belum tentu juga. Ya. Hasil riset seperti itu ya. Ini menunjukkan juga ya. Misi kan 10% produktivitas itu berasal dari banyak karyawan teratas kan. Ini 1%. 10% produktivitas tinggi itu kan ranking 1 sampai 10 kalau produktif itu berasal dari 1% hanya bagus 10% berarti kan apa 10, kalau 100 orang kan cuma satu. Sisanya eh, eh, dari produktivitas yang di bawahnya. Ada 5 kualitas high performance. Ya. Pertama fokus terhadap tujuan sehingga arah kerja lebih jelas. Yang kedua lah eh, jadi performa terbaik memiliki keterampilan orang yang baik. Jadi keep a positive demeanor. Kemudian ketiga lah so consistent effort. Menunjukkan usaha konsisten. Ya. Dan has a strong skill set. Jadi kalian subjek serta kemampuan interpersonal yang relasional dari kalian sendiri. Kemudian juga accept constructive criticism. Jadi bisa menerima kritik yang membangun. Itu penting. Dan look for professional growth. Dia terlihat seperti apa professional growth opportunity. Jadi professional growth itu seperti kemungkinan pendidikan berkelanjutan, pelatihan keterampilan. Bagaimana profesional itu kan terkait dengan profesi, kemampuan profesi makin ditingkatkan. Ya. Ada respek lain kepada itu. Menggunakan respek terhadap semua orang. But like a leader.
Jadi seorang pemimpin di tempat kerja adalah seorang yang menggunakan keterampilan dan pengalaman mereka untuk memimpin atau mengelola. Jadi bayangkan kalau seandainya pimpinan itu bukan berasal dari kalian di bidang dan pengalaman mereka nggak ada. Betapa jadi bebannya pimpinan ini. Kalau merepot orang lain, nggak menambah biaya urusan. Bisa nggak pengalaman, pengalaman ya, ini nggak tahu ini masa politik seorang wakil presiden anak muda nggak kebayang ini. Saya nggak kebayang. Sama seperti apa pimpinan apa Rusia berperang sama apa sekarang? Perang Rusia dengan siapa ini? Apa di depan menikah apa? Ya. Itu sudah negara apa yang disuruh diserang oleh Rusia sekarang? Aku saya ngomong sendiri. Ya udah ya. Kalau saya ngomong sendiri, waktu udah habis nih. Saya nggak bicara nggak bisa sih. Kira pertanyaan nggak? Kelas basic sekian. Tunjukkan kelas sampai sini ya. Yang sudah tidur semua. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.